Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang kali ini saya akan menjelaskan proses kerja dari payment gateway yang saat ini lagi banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, salah duanya adalah Sendit dan Mitrans. Perbedaan di antara keduanya sebenarnya hanya di merek saja. Kalau Mitrans ini per tahun 2023 ini Mitrans ini adalah punyanya Goto. Jadi memang bagian dari Goto Financial. Jadi dulu ini memang punyanya Gojek ya. Sebelum merger dengan Tokopedia pun ini Mitrans sudah punyanya Gojek. Kemudian kalau Sendit ini lebih ke perusahaan luar negeri kalau tidak salah sih ya. Nanti bisa dikoreksi. Yang kemudian membuka cabang atau memperluas jangkauan bisnisnya ke Indonesia. Perbedaan signifikannya itu aja. Selebihnya adalah perbedaan dari sisi biaya. Oke, jadi payment gateway seperti yang Anda ketahui, jika Anda memiliki sebuah website ataupun bisnis, ketika Anda ingin menerima pembayaran, contoh seperti virtual account ya, BCA, BRI, BNI, dan lain-lain, itu Anda harus mengunjungi bank satu persatu. Jadi approach ke bank satu persatu, kemudian mengajukan kerjasama. Dan itu rumitnya minta ampun dan sangat lama ya, mungkin berbulan-bulan approvalnya. Nah, sedangkan si Mitrans ini dan juga si Sendit ini, dia adalah menjadi jembatan antara kedua belah pihak, antara Anda sebagai pemilik bisnis dan juga pihak perbankan dan juga payment channel yang lain seperti GoPay, Kris, ShopeePay, Credit Card, Indomart, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dengan registrasi yang sederhana yang sebaiknya dilakukan oleh Anda sendiri pemilik bisnis ya, karena ini menyangkut keuangan, itu kemudian Anda akan sangat mudah untuk menerima pembayaran dari berbagai bank dan payment gateway. Tapi ada tapinya, yaitu adalah Anda akan dikenakan charge sekian per transaksi. Itu kekurangan pertama, yang tentu saja kekurangan ini harus Anda maklumi karena Anda difasilitasi dan dilayani dengan sebaik mungkin ya, daripada harus approach ke bank satu persatu, itu juga belum tentu diterima dan sebagainya. Ini diurusin sama Mitrans. Anda cukup registrasi aja. 4.000 per transaksi untuk bank, kemudian 2% per transaksi, 0,7% per transaksi, 2% per transaksi untuk ShopeePay, kredit card. Kalau kredit card itu 2,9% plus 2.000 per transaksi. Seperti itu. Dan selanjutnya. Kemudian payout itu adalah penarikan ya. Jadi transaksinya 4.000, penarikan pun dikenakan 5.000 per transaksinya. Jadi misalnya dalam satu bulan Anda contoh satu bulan Anda 30 transaksi ya, atau yang gampang aja 100 transaksi. Kemudian berarti 4.000 kali 100. Oke, berarti 400.000 per yang Anda bayarkan ke Mitrans, karena 4.000 per transaksi kali 100 transaksi, jadi 400.000, lumayan juga sih ya gitu. Nah, kemudian dari 100 transaksi tadi per barangnya, misalnya Anda menjual barang sebesar 500.000, berarti 100 kali 500.000 ya, itu sekitar segini ya, 50 jutaan dikurangi 400.000 tadi. Nah, jadi 49.600.000. Jadi 400.000 dari 50 jutaan itu sebenarnya kecil sih gitu. Nah, kemudian pada saat narik itu Anda dikenakan 5.000. Jadi 49.600 ini dikurangi 5.000 rupiah gitu. Jadi kurang lebih Anda pendapatan bersihnya segini ya. Jadi simulasinya seperti itu. Nah, dari Sendit pun sama sih, kurang lebih sama. Ini 4.000 per transaksi, kemudian switchernya 2.000 plus biaya bank. Sebenarnya sama-sama aja sih. Kemudian credit card juga sama, 2,9 plus 2.000, itu sama juga. Kemudian GoPay ini juga sama sih, seperti e-wallet pada umumnya ya, kayak Dana dan sebagainya. Itu biayanya sekian. Kris juga sama, 0,7%. Gitu. Jadi mirip-mirip aja. Cuman perbedaan yang lain adalah pada waktu itu ya, ini uji coba sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kalau Mitrans
Mitrans itu kalau mendaftar itu tidak bisa langsung bisa menerima menggunakan kredit card. Jadi ada syarat tertentunya gitu. Nah, sedangkan kalau Sendit pada waktu itu saya mencoba pribadi itu pas mendaftar langsung bisa menerima pembayaran menggunakan kredit card gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau Sendit itu pas mendaftar langsung bisa kredit card. Tapi itu 3 tahun yang lalu dan kemarin ada klien sempat update katanya itu malah nggak bisa seperti itu. Jadi sama kayak Mitrans butuh beberapa pengajuan gitu seperti itu. Nah, kemudian yang harus diketahui yang terakhir adalah bahwa uang Anda itu akan ditahan dulu sekitar 2 sampai 4 hari sebelum bisa dicairkan ya. Jadi sebelum bisa dicairkan itu uang Anda akan ditahan 2 sampai 4 hari oleh Mitrans maupun oleh Sendit. Baru bisa dicairkan. Itu yang perlu diketahui. Jadi uang Anda tidak bisa langsung cair, tapi ini aman kok, dijamin oleh OJK juga. Seperti itu. Kemudian seperti itu. Kemudian kelebihannya apa sih menggunakan ini? Ya kalau dibilang lebih mudah ya relatif lebih mudah ya relatif daripada transfer bank biasa. Kalau transfer bank biasa itu mungkin memang satu langkah lebih rumit karena dia harus menginputkan nomor rekening, kemudian transfer, kemudian konfirmasi. Jadi ada step konfirmasi pembayaran ke Anda. Sedangkan kalau ini itu hanya menggunakan virtual account aja, jadi satu langkah lebih simpel. Tapi perlu diperhatikan juga soal biaya transaksi, biaya tarik uang, dan juga uang Anda ketahan selama 4 hari itu cocok dan tidaknya untuk bisnis Anda. Itu yang perlu diperhatikan.